Oke, sekarang kita akan lanjutkan bagian di bagian about ya, di section about. Nah, sebelumnya kita buat dulu ya pembeda dari section about dengan yang lainnya dengan cara menambahkan ID di dalamnya. Nah, di dalam section ini kita tambah ID baru yang namanya about. Nah, seperti itu. Oke, ketika sudah berarti dia akan terpisah dengan section yang lainnya. Nah, sekarang tinggal ditambahin. Kita yang pertama mau ditambahin adalah masalah nih, kita kan harusnya buatnya ini dari kiri ke kanan ya, seperti yang dicontoh harusnya kiri ke kanan. Gimana caranya? Yang pertama kan harus tambahin dulu nih tagger ya, karena dia pakai ID about gitu. Nah, lanjutin. Nah, yang mau dibuat itu mau ngapain? Ya, dia tunggu kita save dulu udah ya tadi. Lalu tinggal buat displaynya di flex lagi karena dia mau kiri ke kanan. Nah, seperti ini. Udah jadi ya, untuk kiri ke kanan tinggal diatur untuk posisi dari setiap item di dalamnya. Berarti yang pertama kita align-nya kita buat center aja, setengah. Nah, seperti itu, jadi ke tengah. Lalu di bagian justify content kita atur dia jadi space between. Nah, seperti itu. Lalu untuk yang namanya column gapnya kita masukin tetap column gap ya, biar lebih rapi. Column gap kita kasih 16 pixel sama seperti yang di atas sebelumnya, jadi ada gap. Oke, sebesar 16 pixel. Lalu kemudian saya rasa cukup ya sampai situ untuk bagian display flashnya di ID about ya. Selanjutnya kita butuh penambahan nih. Untuk ukuran kita perlu perkecil sedikit aja. Nah, caranya bisa langsung dengan cara seperti ini ya. Kita mau atur di bagian divisinya ini biar agak kecil sedikit nih. Gimana caranya? Kita pakai selector kombinator. Caranya tagar baut karena kita mau merujuk ke bagian divisinya langsung ke sini, divisi satunya. Kita langsung aja. Karena kita kan juga belum pasang ID atau kelas gitu ya. Kita pakai kombinatornya aja. Dengan cara pakai ini lalu masuk ke bagian div seperti itu. Jadi dia akan otomatis menyeleksi yang ke divisi yang berikutnya. Dengan width-nya itu kita kasih 50%. Nah, seperti itu. Sorry, harusnya kelihatan lihat sini ya. Jadi nggak kelihatan ya tadi. Kalau kita tadi buatnya 100% kan gini. 1000%. Pokoknya ada perubahan lah. Nah, seperti itu. Oke, sama juga dengan yang di atas ya. Ini juga kita perlu atur dia biar serupa gitu ukurannya. Kita kasih dia di sini dari landing ya. Landing ke divisinya itu sebesar 50% juga untuk width-nya. 50%. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau sudah, silakan lanjutkan ke bagian nih yang status-statusnya ini gimana caranya. Pertama kita perlu nambahin lagi nih ID di bagian nih ya. Kita mulai dari yang we are bla 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 dan bla 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 gitu. Nah, kita butuh divisi di sini. Oh, kita langgain aja. Kita karena yang bagian atasnya ini kan udah benar ya. Cuman yang di bawahnya belum benar, berarti kita buat ID baru di sini. Kita tulis dia about start. Oke. Nah, about startnya ini kita tambahin dia bentuk-bentukannya. Nah, berarti kita masuk about-nya dengan tagar about start. Oke, kalau sudah seperti ini kita lanjutin untuk menambahin tampilannya. Nah, tampilannya kan dari kiri ke kanan kan, harusnya jadi bentuknya row gitu. Berarti kita pakai display yang sama, yaitu display flex gitu. Tapi karena kita lihat dari sini, kita juga bisa pakai yang namanya grid. Kali ini kita pakai grid aja. Nah, gridnya pakai yang namanya grid template column. Grid template column dimana kita pakai repeat aja ya, biar nggak capek ngulang. Kita butuh sebanyak 3 kolom dengan posisi ataupun ukuran yang sama, berarti kita pakai 1 F aja. Nah, hasilnya seperti itu, kurang lebih seperti itu ya.
Nah, jika kita lihat sudah hampir menyerupai, cuman ada beberapa perlu yang kita tambahin. Yang pertama yang perlu kita tambahin adalah kita atur dia jadi ke tengah aja ya, text align centernya. Jadi ya nanti posisinya pas ke tengah seperti ini. Lalu ya berikutnya kita butuh juga margin nih kayaknya. Karena kalau kita lihat kan ada ya jarak di antara item ini dengan judul dan paragrafnya. Maka kita pakai margin top. Margin top sebesar berapa? Kita kasih di sini yang saya buat itu 72 pixel. Jadi dia ada jarak yang pas ya. Oke, itu untuk bagian margin. Nah, selanjutnya kita butuh memasukkan yang warna kuning ini. Gimana caranya? Kita bisa langsung dengan cara kita buat aja yang baru ya. Karena kita mau fokus ke bagian divisi yang kosong di sini. Ini kan ada divisi yang kosong ya. Kita pakai cara CSS kombinator lagi ya. Character kombinator dengan about, terus stats, lalu kita ambil anaknya. Nah, anaknya si div ya, div. Nah, kalau dia seperti ini berarti kita butuh width-nya sebesar 50 pixel. Kita kasih dulu ya 50 pixel. Lalu tingginya kita kasih juga 10 pixel. Lalu background color kita kasih yang ini. Nah, kenapa dia di sini ya? Karena kita pakai yang ini ya, selektornya yang anaknya. Berarti anaknya yang mana dari about? Anaknya yang about berarti ini kan about ya di sini. Berarti yang anaknya yang ini. Berarti belum nyampe ke situ dong. Nah, kalau tadinya kita pakai yang ini, berarti ini keturunan ya. Kalau cuman seperti ini, keturunan dua-duanya dong. Gimana caranya? Berarti kita pakai yang ini, anaknya dari anaknya gitu ya, istilahnya. Nah, seperti ini. Jadi ini nanti langsung ke seleksi ke bagian yang paling gitu. Nah, seperti itu untuk menambahkan yang kuningnya. Tapi karena ini kurang rapi ya, kita lihat ya. Tapi kita tambahin lagi nih, satu lagi nih. Kita butuh bottom gap ya, bottom column gap, margin bottom deh, margin bottom kita tambahan 16 pixel. Nah, seperti itu. Jadi dia ada jarak ya dari atas ke bawah. Oke. Nah, selanjutnya biar bisa ke tengah, kita buat versi yang lain aja ya. Nah, kalau saya pikirnya sih untuk bagian ini about-nya ini kita tambahin aja nih divisinya. Divisi ini ada kelasnya. Biar lebih cepat kita pakai ini dah. Biar dia nggak secara langsung semua. Kita pakai kelas baru dengan nama about stats item. Nah, seperti itu. Biar nantinya juga lebih rapi. Nah, ketika sudah seperti itu, kita ubah nih. Yang perlu kita ubah yang pertama tuh bentar. Nah, yang ini dulu. Kita pakai yang namanya flex juga di dalamnya. Nah, flex yang mau kita pakai itu dengan cara yang seperti ini. Berarti kita pakai about stats, terus item ya. Jadi kita pakai item tuh. Terus kita ubah displaynya jadi flex seperti ini. Oke. Kalau kalian buat jadi kolom nantinya dia akan berbeda. Gimana kan kita harusnya kan buatnya kan bawah ya. Ini kan ke bawah. Gimana caranya? Ini masih bentuk row, kita pakai flex directionnya kolom. Jadi dia akan otomatis ke bawah seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, yang perlu kita tambahin adalah semua display di dalam ini adalah bentuknya ke center. Gimana caranya? Kita pakai align item itu adalah center. Ini. Nah, jadi bentukannya sudah sama ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk bagian about. Tapi ada yang kurang nih, kita atur nih harusnya ini about stats, lalu ini item dan menuju div biar lebih rapi lagi. Sorry, kita lupa nambahin
Nah, seperti itu. Oke, itu kurang lebih untuk about. Kita akan lanjut ke video yang berikutnya.